Berjalan sesuai dengan panggilan kita juga melibatkan berjalan dalam kasih, terang, dan kebijaksanaan. Shalom sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali hari ini kita dapat berjumpa kembali di dalam acara Refleksi Sahabat Biblika. Pada hari ini kita tiba pada episode yang ke-13 di dalam serial pembahasan kitab Efesus dengan tema Berjalan dalam Kebenaran dan Kekudusan. Saya akan bacakan firman Tuhan untuk kita semuanya di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Oleh sebab itu, dalam nama Tuhan Yesus saya tegaskan kepada kalian, jangan lagi hidup seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Pikiran mereka sia-sia dan pengertian mereka masih gelap. Mereka jauh sekali dari cara hidup yang dikehendaki Allah, sebab mereka menutup hati nuraninya dan tidak tahu apa-apa tentang Allah. Mereka tidak tahu malu, karena itu mereka memberi diri mereka sepenuhnya untuk melakukan segala hal yang jahat dan tidak pernah merasa puas. Tetapi sesudah mengenal Kristus, kalian tahu itu bukan cara hidup yang benar, karena kalian sudah mendengar tentang Dia dan belajar tentang persatuan dengannya sesuai dengan ajaran benar yang kita terima dari Dia. Kalian semua sudah diajar untuk meninggalkan sifat-sifat hidupmu yang lama. Hidup yang lama dibutakan oleh hawa nafsu dan semakin lama semakin rusak, seperti baju rombeng yang tidak bisa dipakai lagi. Buanglah hidupmu yang lama itu, biarlah hati dan pikiranmu diperbarui oleh Roh Allah. Sebagaimana kamu memakai baju baru, begitulah hendaknya seluruh hidupmu menjadi baru. Karena kamu sudah diciptakan menjadi manusia baru yang mencerminkan sifat-sifat Allah. Dengan demikian, kamu akan sungguh-sungguh hidup suci dan benar di hadapannya. Jadi, karena kamu sudah membuang cara hidupmu yang lama, jangan lagi menipu sesamamu. Katakan yang benar satu sama lain, karena kita masing-masing adalah anggota dari satu tubuh. Apabila kamu marah, jangan sampai kemarahan itu membuatmu berdosa. Berhentilah marah sebelum hari berganti. Dalam hal itu, janganlah beri kesempatan kepada iblis untuk mengalahkanmu. Kalau dulu kamu suka mencuri, mulai sekarang janganlah mencuri lagi. Daripada mencuri, pakailah tanganmu untuk melakukan pekerjaan yang jujur, supaya kamu mempunyai penghasilan sendiri, dan sebagian dari penghasilanmu itu bisa kamu bagikan kepada orang yang berkekurangan. Ketika kamu berbicara, jangan sampai kata-kata kotor keluar dari mulutmu atau kata-kata yang menyakiti hati orang lain. Tetapi bicaralah seperlunya supaya perkataanmu menolong, mendatangkan kebaikan, dan menguatkan orang-orang yang mendengarnya. Selain itu, jangan sampai cara hidupmu membuat Roh Kudus bersedih hati, karena Roh itu merupakan bukti bahwa kamu adalah milik Allah, dan Roh Kudus juga menjamin keselamatanmu pada hari kita dibebaskan dari dunia yang gelap ini. Buanglah semua sakit hati, dendam, dan kemarahan dari hidupmu. Jangan bertengkar dan saling menghina. Berhentilah melakukan segala macam kejahatan. Sebaliknya, hendaklah kamu selalu baik hati, saling mengasihi, dan saling memaafkan,
seperti Allah sudah mengampuni kita ketika kita percaya kepada Kristus. Sampai semikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Efesus pasal 4 ayat 17 hingga ayatnya yang ke-32. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, dalam pelajaran sebelumnya kita melihat di mana Paulus mulai menggambarkan kewajiban kita untuk berjalan sesuai dengan panggilan yang dengannya kamu dipanggil. Efesus 4 ayat 1. Dalam melakukannya, dia pertama kali memanggil kita untuk berjalan bersama dalam kesatuan. Dengan menasihati kita untuk perlihatkan sikap yang penting untuk menjaga persatuan kita sebagaimana tercatat di dalam Efesus 4 ayat 2 sampai 3. Kemudian memahami dasar kesatuan yang kita miliki di dalam Kristus, Efesus 4 ayat 4 hingga ayat yang ke-6. Memanfaatkan pemberian yang diberikan oleh Kristus kepada gerejanya yang berfungsi untuk memelihara tubuh Kristus bersama dan bertumbuh, Efesus 4 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-6. Kemudian di paruh terakhir pasal yang keempat, Efesus 4 ayat 17 sampai 32, Paulus terus menggambarkan jenis berjalan yang layak untuk panggilan kita, terutama sebagai bait suci di dalam Tuhan, sebagaimana dicatat di dalam Efesus 2 ayat 21 hingga ayatnya yang ke-22. Sedangkan babak pertama menekankan berjalan bersama dalam kesatuan. Bagian ini menekankan berjalan dalam kebenaran dan kekudusan. Jadi kita mulai di ayat yang ke-17 dengan yang pertama, peringatan. Dari ayat 17 sampai ayat yang ke-24. Jangan lagi berjalan seperti orang-orang dari bangsa lain. Dalam ayat 17 sampai 19. Mereka berjalan dalam kesia-siaan pikiran mereka. Bagaimana bisa? Dimulai dengan pengerasan hati mereka yang mengarah pada kebodohan yang ada pada mereka. Karena ketidaktahuan seperti itu, mereka diasingkan dari kehidupan Tuhan. Dan itu menghasilkan pemahaman mereka menjadi gelap. Perhatikan di mana Yesus menggambarkan proses yang sama ini di dalam Matius 13 ayat 14 sampai 15. Perjalanan mereka adalah perasaan masa lalu seperti yang ditunjukkan oleh fakta bahwa mereka telah menyerahkan diri mereka kepada kebejatan, yaitu nafsu yang tidak terkendali, berlebihan mengerjakan semua kenajisan dengan keserakahan, tidak peka. Mereka mencari bentuk-bentuk kerusakan moral yang terus meningkat, sebagaimana tercatat di dalam Roma 1 ayat 18 sampai 32. Yang berikutnya, berjalan dalam kebenaran dan kekudusan, terdapat di dalam ayat 20 sampai 24. Beginilah cara kita belajar dari Kristus. Saat kita mendengar Dia dan diajar oleh Dia melalui Rasul-Nya, di dalam siapakah kebenaran itu? Karena kita diajari untuk tidak seperti manusia lama, yaitu perilaku sebelum bertobat. Bagaimana kita berperilaku sebelum kita diselamatkan? Menunda perilaku manusia lama diperlukan karena tidak pernah puas, tetapi bertumbuh menurut nafsu yang menipu seperti obat adiktif, kecanduan, selalu membutuhkan lebih banyak dan banyak lagi. Dan untuk diperbarui di dalam roh pikiranmu yang merupakan kunci dari transformasi sejati. Roma 12 ayat 1 sampai 2. Kita memperbarui pikiran kita hanya ketika kita mengarahkan pikiran kita pada hal-hal yang di atas. Menurut Kolose 3 ayat 1 dan 2. Dan untuk mengenakan manusia baru. Seorang manusia baru yang diciptakan menurut Allah, Kolose 3 ayat 10. Seorang manusia baru dalam kebenaran dan kekudusan sejati, Kolose 3 ayat 12 sampai 17. Dalam memberikan nasihat, jangan lagi berjalan seperti orang-orang bukan Yahudi lainnya. Paulus telah menjelaskan bahwa hal itu melibatkan berjalan dalam kebenaran dan kekudusan.
Untuk mengilustrasikan lebih jauh perbedaan antara manusia lama, bagaimana orang-orang bukan Yahudi lainnya berjalan, dan manusia baru, bagaimana orang Kristen harus berjalan. Kita menemukan Paulus membuat aplikasinya di dalam ayat 25 sampai ayat yang ke-32, yakni kasus per kasus. Kasus yang pertama adalah kasus berbohong, ayat 25. Manusia lama tidak berpikir apa-apa tentang berbohong. Manusia baru menyingkirkan kebohongan dan sebagai gantinya berbicara kebenaran dengan sesamanya, terutama kepada mereka yang menjadi anggota tubuh yang sama ataupun sesama jemaat, sesama anggota gereja. Kasus yang kedua adalah amarah, ayat 26 sampai 27. Manusia lama marah dan membiarkannya berlama-lama atau lepas kendali. Manusia baru mungkin bisa marah, tetapi tidak membiarkan berlama-lama. Jangan biarkan matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Tidak membiarkan amarah mendorong perilaku berdosa atau memberi tempat kepada iblis. Kasus yang berikutnya adalah kasus mencuri di dalam ayat yang ke-28. Manusia lama itu rela mencuri, sedangkan manusia baru tidak hanya berhenti mencuri, tetapi juga bekerja sehingga dia dapat membantu orang lain yang membutuhkan. Kemudian kasus yang berikutnya adalah di dalam ayat yang ke-29, kasus komunikasi yang rusak. Manusia lama tidak khawatir atau peduli apa yang keluar dari mulutnya. Manusia baru tidak hanya menghindari komunikasi yang rusak, tetapi berusaha untuk berbicara apa yang membangkitkan semangat bagi mereka yang mendengarnya. Sebagai ringkasannya, di dalam ayat 30 sampai ayat 32, mengapa khawatir tentang menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru? Ketika orang Kristen bertindak seperti manusia lama, itu mendukakan Roh Kudus. Oleh Roh Kudus kita dimeteraikan untuk hari penebusan. Efesus 1 ayat 13 sampai 14. Oleh karena itu, kita harus menyingkirkan hal-hal yang sesuai dengan manusia lama, yakni kepahitan, murka, kemarahan, keributan, berbicara jahat, kedengkian, dan sebagai gantinya, kita perlu mengenakan hal-hal yang sesuai dengan manusia baru, bersikap baik, berhati lembut, saling mengampuni sama seperti Allah mengampuni kita di dalam Kristus. Sebagai kesimpulan, betapa kontrasnya jika semua orang di gereja benar-benar menjalankan nasihat untuk berjalan dalam kebenaran dan kekudusan. Gereja akan menonjol seperti kota yang terletak di atas bukit, sebagaimana tercatat di dalam Matius 5 ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Dan dunia, meskipun sekarang pemahaman mereka telah digelapkan, lebih mungkin untuk melihat kebenaran yang ada di dalam Yesus. Tetapi harapan apa yang ada jika gereja lebih seperti dunia daripada bait suci yang seharusnya? Saudara-saudara, apakah kita mendukakan Roh Kudus Allah sementara meningkatkan keduniawian dalam masyarakat kita secara alami menjadi perhatian kita? Mari kita berhati-hati untuk bereaksi dengan sikap yang lebih mirip dengan manusia lama. Tetapi setelah dimeteraikan untuk hari penebusan, mari kita pastikan untuk bereaksi dalam kebenaran dan kekudusan sejati. Dalam pelajaran kita berikutnya, kita akan melihat bahwa berjalan sesuai dengan panggilan kita juga melibatkan berjalan dalam kasih, terang, dan kebijaksanaan. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya setiap diri kita boleh memilih untuk senantiasa berjalan di dalam kekudusan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan memampukan kita sekalian untuk melaksanakan firman-Nya. Shalom.